Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Wiji Perpusnas. Hari ini hari keempat. Bapak Simbo ada di Poris, jadi alhamdulillah masih betah. Senyum dong, Mbak. Jadi pagi ini kita ingin mendokumentasikan silsilah dari keluarga ibu. Jadi ibu ini sama-sama dari asli Malangan, Kepatihan, Selogiri, Wonogiri. Nah, pagi ini akan bercerita tentang silsilah dari keluarga Mbah Sandio Sotriono, Ibu Satinem. Monggo Mbok dipun criosaken. Sandio Sotriono Satinem. Rin asli Malangan. Asli Malangan juga, ngasinan Mbah Sotri kuwi. Oh, yang Mbah Satinem Komlian. Saking Melian. Melian iku kelorane napa, Mbok? Keloran ya? Keloran. Jadi dari Melian, satu dari Ngasinan. Berarti Pak Awek niku seduluran kalih Mbah Harso niku. Iya. Mbah Harso Ngasinan dari keluarganya Mas Edi. Mbah Minem. Nah, Rien kalau menawi kula saya masih melihat dua-duanya. Jadi Pak Uwek sama Biung Sotri niku saya masih ingat. Dan saya dulu itu adalah cucu yang sering menemani ketika ditinggal merantau, Mbak ya. Jadi kalau mau lebaran itu cucu-cucu pada ke Jakarta. Nah, saya itu ingat benar saya yang nemeni Biung Sotri. Biung Sotri kalau ditinggal cucu-cucunya ke merantau ke sini. Jadi ada momen lebaran biasanya cucunya pengen ke Jakarta, ke Tangerang. Nah, saya biasa nemeni Mbah Buyut. Nah, dulu inget banget. Pokoknya disuruh kondangan, Mbak ya. Kondangan muter kita itu sampai kenyang makan telur dari. Pokoknya tiap rumah itu kan nyediain makanan untuk dibawa pulang. Jadi telur itu bisa bertumpuk-tumpuk. Karena kalau munggahan di bulan Ramadan itu di hari-hari ganjil, itu kita muter ngeriung kondangan gitu, apa kita syukuran untuk berbagi makanan. Zaman dhisik senenge kaya bundro oke kowe senenge. Telurnya banyak, Mbak ya. Nah, Rien Mbah Buyut Simbah Sotri kali Simbah niku kerjane napa, Mbak? Tani nggih Andi. Tani. Tapi nggih gak ada alas juga nggih. Lahan di gunung. Duwe balong kon sawah ngono. Dipun sawah juga, dibikin sawah juga. Sawah kok isdani kuwi lemune kaya. Sedan itu jenis padi, guys. Jadi iya pari kuwi isdani. Kayak jenis-jenis padi. Terus saya ingat bener Pak Uwek dulu itu masih sering ke almarhum bapaknya Mas Eko ya, Mbok ya. Jadi kelepokane pitik gitu. Pak Uwek dulu pitiknya banyak itu. Saya hanya ingat kalau dulu itu karena beliau juga sudah sepuh bawa tongkat itu, bawa tekan. Tekan itu tongkat yang biasa dipakai untuk orang sepuh itu bisa dipukul gitu. Ayo, kamu udah makan belum? Gitu aja tuh. Kalau dari perwajahannya mah ya persis Pak Le Haji Wagiman, Mbak ya. Pak Le Haji Wagiman. Nih. Persis Pak Le Haji Wagiman. Saya ingat bener wajah-wajahnya sama itu. Persis. Sama nih. Nyemrut-nyemrutna persis Mbah Sotri biyen. Dulu putranya berapa, Mbak? Bapak. Simbah. Mbah Sotri kuwi. Nggih. Itu cicir siji. Cicir itu apa? Mati siji. Oh, mati setunggal. Jadi ada 7, tinggal 6. Orok. Yang pertama sinten, Mbak? Bude Panikem nggih. Bude Paniem. Paniem niku. Keluarga besarnya sekarang ada di Mbaseng Kabupaten Sukoharjo. Iya. Bude Paniem niku putranipun pinten? Putranya berapa, Bude? 8 guys. 8. Saya ingat benar ada yang jadi pengusaha sukses mie ayam ini yang ada di Bogor. Yang ada di Bogor. Enak banget. Kalau ke Bogor Anda jangan lupa mampir di mie ayam Ananda. Itu daerah Batu Tulis. Jadi sebelum vihara tuh Ring Road itu mie ayam cuma di emperan tapi yang jajan pakai mobil semuanya. Saya tahu enak itu mie ayam Ananda. Punyanya Mas Sukiman. Mas Sukiman. Bebet. Jadi
mie ayam Ananda guys, kita kalah dagang mie ayam, naiknya Innova guys. Jadi kita mah aduh Ya tenan. nggak ana sak kukune, nggak Ya tidak ada tenan. sekukune. Jadi pengusaha-pengusaha bakso itu nanti akan saya review, akan saya bikin konten karena beliau-beliau orang-orang hebat, pengusaha hebat, biar nanti saya ketularan hebatnya gitu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, Bude paniem Mbok nggih. Terus paniem. yang kedua Si Simbo Paikem. Nah, yang ketiga Pak Lihaji. Wakimen no. Wagimin niku? Ya wakimen ngasinan. Oh iya, Pak Darmo. Maaf, Pak Darmo ayahnya Mas Sugeng, Mas Edi. Kemudian Terus Mbah Haji Wagiman. Jadi posisi ada Cisoka, mungkin di Cisoka. Ada Haji Tri, ada Mas Heru. Jangan lupa subscribe ya. Kalau nggak subscribe sih, wah nggak samper nanti ke Cisoka nanti. Terus Mbah Tugino almarhum, beliau sudah meninggal, punya 2 putra, Mas Eko sama Mbak Tari, yang satu ada ya di rumah. Kalau Mas Eko mah orang enak, paling enak sedunia di rumah guys, udah nyaman di rumah. Mbak Tari ada 3 raksa. Kemudian terakhir Pak Le Tugimin. Nah, Tugimin ada di Wonogiri juga. Ada Mbak Yuli, Mbak Menik yang ada di Cirebon ya. Kemudian ada Mas Pendi yang ada di Pamulang nih, pengusaha mie ayam 45 nih. Nanti tak review nih mie ayam 45 sambil aku nanti kesana main. Tunggu saja Mas Pendi. Kalau enggak ya kesini ke Polres hari ini Simbok mau ke arah Cisoka nih. Kalau kita suruh main ke sana kayaknya Pak Wane bilangnya aduh, terus nggak ada yang nganter karena kita ngantor semuanya. Sorry Mas Pendi ya, pokoknya kalau itu kita doain sama-sama sehat aja lah. Nah, Rien Pak Uwek niku meninggal sakit Mbak nggih? Ya, atau Sotri Pak Uwek Sotri sakit nggih? Yo loro apa beberapa waktu sakit nih, sakit. Apa hernia kuwi lho, ketedun kuwi lho, operasi terus meninggal. Ya, karena ya sudah takdir sakit meninggal. Kemudian Biung juga sama sudah meninggal. Tapi saya ingat benar karena saya termasuk orang yang cukup dekat dengan Mbak Sotri, jadi alhamdulillah Rien itu sering, bahkan saya dulu rumah yang lama saya masih ingat Mbak, rumah yang sama kan agak kecil ya di ujung ya, saya masih ingat saya dulu. Lah lawange nek nggone Mbak Saidi nggon WC kan. Saya ingat. Jadi kalau silsilah dari ibu alhamdulillah kita ingat, dan saya ingat bener nenek dulu itu Mbah Putri niku. Kalau kita lagi panen ya Mbak ya, itu pasti ke sawah terus unuk, Wiji kamu arep makan bakso atau tahu kupat. Nah itu yang paling enak tuh. Jadi pasti tuh kalau Mbah Buyut, Mbah Sotri itu ke sawah, kita tuh dibeliin guys. Jadi kita itu pokoknya diservis lah, ayo kamu mau makan apa? Mie ayam, bakso. Nah itu nanti beda lagi sorenya beliin goreng dan sebagainya. Dulu itu pokoknya Mbah Putri paling jos lah kalau urusan sama cucu, pokoknya nih alhamdulillah kayak mbahnya Hisam yang di sini pokoknya. Kayak nenek itu. Apalagi kalau saya ingat benar kalau misalkan kita dulu waktu SD SMP itu sakit, nah beliau itu datang tuh unyuk bawa tekan, bawa tongkat itu pasti terus niji nih buat jajan es, nah langsung sembuh itu. kalau sakit panas sedikit gitu terus dikasih, dulu berapa Mbak ya, gopek ya Mbak ya, gopek atau 1000 gopek yang hijau gambar monyet itu kasih, itu udah sembuh kita, udah makasih Mbak Yud, ya udah main lagi kita. Jadi itulah nenek-nenek kita itu sangat sayang kepada kita. Saya yakin juga saudara-saudara ponak-ponakan juga pasti merasakan. Nah itulah yang menjadi kenangan sampai sekarang. Mudah-mudahan sih bisa diceritakan ke anak cucu ya Mbak ya. Iya benar. Jadi kita punya dulu Uyut itu seperti ini, seperti ini. Bisa nurun Simbok, bapak, anak cucu, buyut. Bisa nurun ke cucu. Ya biar diambil Pak De aja. Jangan sampai nurun ke adiknya. Mboten Pak De niku keren, rusak keren. Enggak. Nanti kita review. Enggak. Terus larian kok Simbok angsal bapak sak kampung pripun? Ayo. Cinlok nih. Jadi
bapak ibu ini menikah beda RT aja guys. Jadi istilahnya kita itu ada 2 RT, Loran sama Kidulan, bagian selatan kampung sama bagian utara kampung. Jadi dulu banyak yang satu kampung kita dapat hanya penggo ya mbak ya. Jadi menikah dengan tetangganya itu penggo, Pekgo. diopek karo tetonggo. Jadi dia dapat tetangganya aja nggak jauh-jauh, memang ya rezekinya di sana gitu. Rien ya kenal gitu mbak ya, Karo sapa? kali bapak aja. Ngangon bedino. Oh ngangon guys, ngangon itu apa? Itu Ngangon sapi, menggembala sapi guys. Dulu sapi kambing itu masih dilepas dari rumah. Oh, ngangon. Ini Mas Umar udah bangun nih, Titik bangun, cuci muka, sholat subuh dulu nih. Ngangon, terus Ngangon le. Esoknya ngalas. pagi ke hutan, ke gunung yang belakang rumah yang pernah saya review videonya itu. Terus siangnya kalau nguli itu. Siangnya ke sawah, jadi ngangon ya. Coba. Saya dulu masih ingat mbak, dulu itu kalau dulu ngangon sapi itu sapi ini apa berantem itu loh mbak, itu apa seruduk-serudukan itu ingat banget dulu di kali itu. Saya masih ingat, jadi masih ngerasain. Tapi kuwi mas mburi le. Gamburi ya. Nek zaman aku kuwi Zaman ngangon Simbok. kuwi apa ngerti? Tomat saiki tomat wis gede-gede gini. Dulu tomat segede-gede gini guys, Enggak ngerti enak. nggak dimakan karena belum tahu. Belum tahu enggak tahu enak. Tomat segede-gede gini nggak dimakan karena belum tahu guys. Jadi orang dulu mungkin secara pengetahuan pertaniannya bibitnya baru dibawa kali sama orang luar ya. Jadi nggak tahu kalau tomat segini-gini itu bisa dimakan, bisa disayur. Coba kalau bayangkan sekarang guys, itu udah jadi rebutan orang itu di sawah-sawah itu. Jadi belum tahu. Nah, kalau dulu berarti Malangan rumahnya belum banyak gitu mbak ya? Ya wis le, ya wis akeh tapi ya ora kaya Belum rapet saiki. seperti sekarang ya? Belum. Eh, Bajiman semedun lek sore picik sawah. Mbah Jiman, Gone Mbak Gito sergi oh medun. tempat Mbah Gito Mbak Lurah itu ke bawah masih sawah guys. Sawah. Di depannya Joni itu mbak ya? Heeh, kuwi sawah. Sawah. Lah Mbah Jiman itu pundi? Lah ya medun kuwi wae Bajiman kabeh to. Oh sampai pepetan sama Mbah Harso niku. Mbak Gito kuwi kabeh Mbah Jiman sergi. Oh. Masih sawah guys. Jadi sekarang udah jadi rumah rapat, jadi pekarangan, dulunya sawah. Termasuk yang mana lagi yang masih sawah mbak dulu? Sawah. Pokoknya Mbak Gito, Joni, si John, Parmin, tempat kamu dulu sawah John. Parmin, Makanya ada selokan mbak ya, makanya ada kalenan istilahnya. Nah, jadi si Parmin lek sore kuwi sawah biyen. tempatnya Mas Eno dekat musola itu semua sawah guys. Sawah. Jadi dibayangkan kita seperti Kidul Malangan masih sawah, nah itu Sengalor itu mepet sampai ke Mas Eno itu masih sawah. Sawah. Belakangnya Mbah Manto Musiman gitu. Mas Eno kan, Mas Eno sawah. Sawah. Terus Mbak Surip sawah. Mbak Surya masih sawah guys. Parmin iki Mbak Susi rumahnya dulu masih sawah kita sih mbak kecil. Mungkin rumah kita dulu juga sawah kali mbak ya. bukan kalau Bapak Kalau mah kalau Pak Tua masih udah rumah ya. udah Jadi rumah. jadi kebayang dulu itu baru sedikit lah, kayak Tandung Sore itu kan masih sawah ya. Jadi beberapa rumah aja tuh. Iya. Jadi dulunya memang masih sawah guys ya, berproses lah selama kurang lebih ya 70 tahun lah, 60 tahun. Tapi kalau dulu rata-rata semua petani mbak ya yang di kampung kita ya. Tani. Petani Ning lunga kuwi agek yang itu kuiman yang merantau pertama sinten? lah ning Solo rene iki wis Nggak ada yang ke Jakarta, ke Tangerang nggak ada guys. Merantau paling jauh tuh cuma ke Surakarta, ke Solo. Jadi di sinten Pak di Tukiman, iya kuwi mbok de Sergi Rubini, Mbah Mendes, Mbah Mentes niku sinten? bapake si Payune kuwi, bapake Fitri. Oh, bapaknya Mbah Mbah Ratno. Ratno. Jadi depan rumah kita memang dulu merantau juga. Yang kondang itu doang. Ayo pulang dari Solo, Masya Allah, bawa ikan, bawa apa itu Nah, banyak. Dulu merantau pertama bawa ikan, bawa apa itu cuma dari Solo guys. Jadi merantaunya pertama Solo. Mungkin juga belum ada bis kali mbok yang ke Kurung. arah Jawa Barat ya, ke arah Jakartanya. Lah apa ngaku lunga sepisanan iki bisa kayak Tasima kuwi. Tasima harganya berapa mbok? Harga tiketnya Gak inget ya San. 750 perak kali.
Iya, belum ada kali. Belum ada ya? Waduh, belum ada. Guys. Jamu bayangno jamu aku rene kok agak 5 perak, 10 perak. Jamu dulu ibu ketika merantau pertama dagang jamu itu baru 5 perak guys. Masih 10 mangpi. perak gede-gedenya. Nggih, nggih. Tasima terus bis napa riyen sing bis pertama-pertama niku? Urung enek lho, Le. Belum ada ya. Urung enek. Saya ingat dulu kalau merantau sama bapak itu bawa termos, bawa apa itu, jadi di dalam bis itu kita bikin teh gitu Pak ya. Ingat sampai saya ingat di terminal itu kejepit itu celana saya. Yo. Ngelaan. Celana saya kejepit tuh guys. Jadi aduh, saya untung saya gak disunat di situ. Saya bahaya kalau disunat di situ saya. Ngepul Tasima aku yang Barang kita ke bawah ke Serang pernah saya ingat. Ibu hanya dengan ibu berangkat merantau ke sini dan nututin ke sono ke Serang. Mobil kita murni. samper ke Serang mobil murni tuh. Kita barangnya ke bawah sampai ke Serang. Oh ya dari situ. ya. Ada yang blender guys, jadi biasa aktivitas pagi seperti ini. Oke Mbak ya, nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan Simbok selalu sehat. Hari ini rencana mau ke Cisoka. Amin ya Allah. Jadi nanti kita insya Allah kalau mau nanti Simbok pulang sebagainya, nanti kita nyamper ke Cikupa kalau naiknya Rosalia Bu aja. Amin ya Allah. Oke, terima kasih guys pagi ini. Salam sehat, salam mangan, salam madang. Pokoknya yang penting sehat, pikirannya sehat. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya nanti Allah. kita ketemu di hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.